Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau naik kereta api Ranggajati dari Surabaya Gubeng menuju ke Jember. Nah, spesialnya tuh kereta api Ranggajati hari ini sudah resmi menggunakan rangkaian terbaru, yakni rangkaian kereta eksekutif dan ekonomi stainless steel New Generation. Saat aku mau naik kereta api Ranggajati ini teman-teman, itu ada kejadian kocak, bahkan bisa dibilang lucu ya mungkin ya. Nah, seperti apa kejadiannya dan seperti apa perjalananku naik kereta api Ranggajati hari ini? Ditonton terus videonya sampai selesai. Beribu insan, beribu hati bersatu padu. Surabaya di tahun 45. Kami berjuang bertaruh nyawa. Hari ini tanggal 12 Januari tahun 2026. Aku berada di area stasiun Surabaya Gubeng, lebih tepatnya di dekat stasiun Surabaya Gubeng. Karena hari ini aku rencananya mau naik kereta api Ranggajati yang hari ini tuh sebetulnya perdana kereta api Ranggajati menggunakan rangkaian terbaru stainless steel New Generation. Dan sebetulnya kereta api Ranggajati yang menggunakan rangkaian baru itu, yang stainless steel New Generation itu tanggal 12 itu perdana beroperasi untuk lintas Jember sampai Cirebon saja ya teman-teman ya. Kalau yang untuk lintas Cirebon sampai Jember itu sudah beroperasi sejak tanggal 11 kemarin gitu. Nah, kenapa kok aku ada di Surabaya dan kenapa kok aku naiknya dari Surabaya pada tanggal 12-nya? Padahal kan sebetulnya aku bisa naik kereta api Ranggajati dari Surabaya ke Jember pada tanggal 11 dan itu sudah menggunakan rangkaian terbaru yang stainless steel New Generation. Karena ada sesuatu teman-teman. Nah ya, jadi tadi pagi tuh, bentar, aku sambil buka aplikasi Akses KAI ya. Ini aku sambil berjalan ke arah stasiun Gubeng. Nah, nih, jadi tadi pagi tuh aku sebenarnya udah beli tiket Ranggajati dari Jember ke Surabaya teman-teman, untuk perjalanan perdana. Nih, untuk perjalanan perdana dari Jember ke Surabaya tuh. Tapi ada sesuatu hal yang terjadi teman-teman. Dan ini bisa dibilang kocak dan juga ya jadi pelajaran lah buat aku ya. Nih, ini ceritanya nih. Kalian simak selengkapnya nih ceritanya. Oke teman-teman, jadi pagi hari ini aku lagi ada di stasiun Jember. Stasiunnya di sebelah sana ya. Dan aku lagi ada di seberang stasiun Jember. Kejadian unik ya nih. Astaga. Jadi aku udah pesen tiket kereta api Ranggajati teman-teman ya. Aku udah pesen tiket kereta api Ranggajati dari Jember tujuan ke Surabaya Gubeng tanggal 12 Januari 2026. Berangkat dari stasiun Jember itu pukul 5.45 pagi ya. Nah tapi yang jadi masalah, aku mengira bahwa kereta api Ranggajati itu berangkat dari stasiun Jember itu pukul 6.45. Dan ya kalian tahu sendiri endingnya seperti apa. Dan aku akhirnya pesen tiket kereta api Sri Tanjung dari Jember ke Surabaya Gubeng. Berangkat pukul 9.44 pagi, sampai stasiun Gubeng itu jam 13.17. Jadi sebenarnya tanggal 12 ini hari pertama kereta api Ranggajati dari Jember ke arah Cirebon itu menggunakan rangkaian stainless steel yang New Generation, eksekutif maupun ekonomi. Ya, tapi sayangnya tadi aku tertinggal. Jadi aku tuh sempat mikir bahwa kereta api Ranggajati itu berangkat dari stasiun Jember itu pukul 6.45 pagi. Sedangkan di jadwal aslinya adalah 5.45. Dan aku tiba di stasiun Jember tadi itu pukul 6 lebih 10 menit. Jadi udah pasti ketinggalan ya. Gitu. Jam 5 itu aku masih santai-santai di rumah tadi. Astaga. Ada aja. Itulah pentingnya kenapa kita harus mengecek ulang
tiket kita ya teman-teman ya. Sebelum kita berangkat kita cek ulang tiket kita, tiket keberangkatan kita, dan pastikan jamnya itu benar-benar sesuai gitu loh. Maksudnya benar-benar dipastikan kembali jam keberangkatannya. Ini jadi pelajaran sih. Padahal aku udah sering naik kereta gitu loh. Kenapa bisa nggak ngecek hal-hal detail kayak gini gitu kan? Ya udahlah. Jadi kita akan berangkat ke Surabaya naik kereta api Sri Tanjung, dan kita akan naik kereta api Ranggajati dari Surabaya tujuan Jember setelah sampai Surabaya nanti, yang menggunakan rangkaian stainless steel new generation. Seperti itu teman-teman. Oke. Sekarang pukul 9.33. Kurang lebih sekitar 10 menit lagi kereta api Sri Tanjung akan berangkat menuju Surabaya Gubeng, dan aku akan naik kereta api Sri Tanjung. Oke, let's go. Kita akan berangkat. Kita akan ke stasiun untuk boarding. Nah, jadi seperti itu ya ceritanya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita udah ada di depan stasiun Surabaya Gubeng. Dan ini aku udah beli tiket kereta api Ranggajati untuk berangkat ke Jember ya, atau lebih tepatnya untuk pulang ke Jember. Kita akan cetak boarding passnya terlebih dahulu. Bentar. Oke, boarding passnya sudah tercetak dan kita akan masuk. Kita akan boarding ya. Dari kejadian yang aku alami hari ini, mungkin ini bisa menjadi pelajaran tersendiri buatku. Dan juga mungkin buat kalian, terutama yang hobi traveling naik kereta api. Selalu periksa ulang tiket kalian ya. Jangan sampai kayak aku tadi. Aku lagi santai-santai nggak ngecek tiket, ternyata salah jadwal. Jadi ya begitulah. Oh iya, BTW harga tiket yang aku beli tadi untuk kelas eksekutif itu berada di kisaran angka Rp160.000. Jadi aku mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp160.000 untuk tiket kereta api Ranggajati yang tadi pagi aku batal berangkat alias ketinggalan kereta. Nah, karena tadi aku ketinggalan kereta, jadinya aku memutuskan untuk membeli tiket kereta Ranggajati dari Surabaya ke Jember di kelas ekonomi dengan harga Rp130.000. Harga itu adalah harga tarif khusus alias tarif yang hanya bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan kereta api. Kalau harga normalnya dari Surabaya ke Jember untuk kelas eksekutif itu kisaran Rp370.000. Sedangkan untuk kelas ekonomi itu di kisaran Rp250.000. Oke, aku berada di kereta ekonomi 1. Jadi kita akan ke belakang. Atau mungkin kita akan lihat lokomotifnya dulu di sana ya. Oke, coba kita akan ke depan dulu. Kita lihat lokomotifnya. Bentar. Kita menemukan sesuatu di sini. Gathering meneh pagi. Iya, Tanpa janjian loh, sumpah. Gak janjian, beneran gak janjian. Sumpah. Oke, sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Garda gimana? Iya, ikut Ranggajati. Jember. Ke Jember. Jadi ada cerita unik Mas Garda. Apa? Aku tadi tuh beli tiket Ranggajati dari Jember ke Surabaya. Ya. Aku ngiranya berangkat itu jam 6.45 dari Jember. 6.45. Betul. Nah. Ternyata keretanya berangkat 5.45. Sedangkan jam 5 aku masih santai di rumah. Terus ketinggalan. Ya wes, rezekine menu dhewe. Ya, Betul. wes. Oke, siap. Mas Garda di eksekutif apa di ekonomi? Ekonomi. Oh, di ekonomi. Iya. Nah, aku di ekonomi 1. Ekonomi 1. Biar bisa back ride. Oh, 5. Ntar bareng-bareng wae. Oke, siap. Sampai Jember toh? Oke, siap. Aku kan duga ketemu gitu. Oke teman-teman, barusan kita bertemu dengan Mas Valentinus Garda dari Purwokerto yang sepertinya akan joyride kereta api Ranggajati ini kayaknya tadi naik dari Cirebon atau dari Purwokerto gitu ya. Tapi hanya mentok sampai Probolinggo katanya. Oke,
sore hari ini kereta api Ranggajati kita akan ditarik oleh lokomotif CC 206 1364 milik Depo Lokomotif Cipinang. Dan hari ini karena ini udah perjalanan hari kedua ya dari Cirebon ke ini ya. Dari Cirebon ke Jembernya ini udah hari kedua sebenarnya. Kalau dari Jember ke Cirebon itu hari pertama, teman-teman. Wah, di sini ada seseorang juga nih. Nih. Ada Mas Haris. Tuh, ketemunya di sini kan ya kan? Nggak janjian sama Mas Garda ketemu di sini, sama Kang Adi ketemu sini. Sama Mas Haris juga ketemu di sini. Mau pulang? Mau pulang. Oke. Oh, tadi pagi Rangga juga? Oke. Tadi pagi kamu tahu aku ada cerita lucu tadi pagi. Aku ketinggalan Ranggajati tadi. Jadi gini ceritanya. Aku ngiranya Ranggajati itu berangkatnya 6.45. Aku berangkat dari rumah itu jam 5.30. Baru berangkat. Akhirnya nggak keburu kan. Ya wis, ketinggalan. Ternyata aku nyampe stasiun pintunya udah ditutup. Ternyata berangkatnya 5.45. Ya wis lah. Oke, lokomotif kita sore hari ini CC 206 1364 milik Depo Lokomotif Cipinang. Ya. Tersedia di jalur 5 untuk kereta api Ranggajati dengan rangkaian terbaru ekonomi dan eksekutif new generation yang stainless steel. Tuh. Oke. Oke, ntar lagi kita akan ke belakang, teman-teman. Kita akan coba masuk ke kereta kita ya yang ada di ekonomi 1 yang ada di paling belakang. Padahal tadi tuh aku udah beli tiket untuk eksekutif ya dari Jember ke Surabayanya. Cuman ya karena ada problem tadi itu akhirnya aku harus beli yang ekonomi dari Surabaya ke Jember. It's okay, tidak apa-apa karena aku sudah pernah naik kereta eksekutif new generation ya. Kalau kalian belum lihat, kalian bisa lihat di videoku yang dari Jakarta ke Solo. Oke, ada kereta api masuk dari sebelah sana. Kereta api Wijaya Kusuma sepertinya. Ya, betul sekali, kereta api Wijaya Kusuma dari Ketapang tujuan Cilacap. Dengan kelas eksekutif dan ekonomi premium. Masuk jalur 2 stasiun Surabaya Gubeng. Bertemu dengan kereta api Ranggajati seperti itu, teman-teman. Oke. Kita akan coba ke belakang ya, ke kereta kita sekarang. Oke, kita akan coba review dulu kereta eksekutifnya, teman-teman ya. Kita akan cek. Untuk kereta eksekutifnya kita akan lihat. Bentar, kita akan masuk ke kereta eksekutifnya dulu. Oh ya, untuk pintunya pintu otomatis ya. Bentar. Oke teman-teman, itu tadi sekilas kita melihat rangkaian dari
kereta api Ranggajati yang terbaru. Ada 2 kelas, yaitu kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Sedikit lagi. Itu visi. Oh gitu, baru tahu ya. Sip, sip. Kita Oke. juga bertemu sama Mas Ambang nih. Halo. Ini masternya dari Jember. Ya, jadi selain ditemani oleh Mas Garda, kita juga ditemani oleh Kang Adi nih. Gimana Kang Adi? Sehat? Alhamdulillah. Mantap. Kenapa ketinggalan Ranggajati tadi, Ta? Nah, itu kan, tuh kan. Jadi mungkin karena human error ya, Kang Adi ya. Dan karena ketinggalan kereta, jadi kita bisa bertemu gitu. Iya, betul. Sebetulnya kalau aku tadi nggak ketinggalan kereta, mungkin aku baliknya balik Logawa ini. Nggak Oh, bakal iya, naik Ranggajati. Gak janjian loh kita. Nggak janjian ini, bener bertiga nih. Tadi kesini naik apaan? Naik Sri Tanjung berangkat. Wow. Dari tiket eksekutif ke tiket Turunnya langsung ke ini ya, ke ekonomi yang, aduh, ya gitulah. Oke, ini kita udah persiapan berangkat teman-teman. Kang Adi di eksekutif. ini di 5. Oh di Eko 5 ya. Oke, siap. Eksekutifnya nanti aja. Mas Garda juga di Eko 5 ya. Oke, sama. Oke, udah persiapan berangkat nih. Kita akan masuk. Kurang lebih pukul 16.59 waktu Indonesia Barat, kereta api Ranggajati diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Kita lupakan masalah atau kejadian yang tadi, jadi aku mau cerita sedikit tentang kereta api Ranggajati ini teman-teman. Jadi kereta api Ranggajati ini diresmikan pada tanggal 1 November tahun 2016 dengan layanan kelas eksekutif dan bisnis. Namun seiring berjalannya waktu dan bersamaan dengan PT KAI yang akan menghapuskan kereta bisnis secara bertahap, pada sekitar tahun 2024 kereta api Ranggajati diganti layanannya menjadi kelas eksekutif dan ekonomi New Generation yang generasi pertama. Nah, karena tingginya peminat dan permintaan dari para penumpang, akhirnya pada tanggal 11 Januari tahun 2026, kereta api Ranggajati resmi menggunakan rangkaian kereta eksekutif dan ekonomi New Generation Stainless Steel dengan perjalanan perdananya dari stasiun Cirebon dengan tujuan akhir stasiun Jember. Begitu juga sebaliknya, perjalanan perdana kereta Ranggajati dengan rangkaian Stainless Steel New Generation dari stasiun Jember tujuan Cirebon diresmikan atau dimulai perdana pada tanggal 12 Januari tahun 2026.
Oke, pukul 17.06 teman-teman. Ini ya enaknya naik kereta di gerbong atau di kereta paling belakang. Kita bisa back ride. Kalau di belakang itu nggak ada gerbong bagasi atau kereta pembangkitnya, itu aman ya. Nggak ada kereta bagasi, nggak ada kereta pembangkit. Jadi kita bisa back ride. Nih, kita lewat X halte. Halte apa ini? Ya, aku nggak hafal. X halte apa itu, aku nggak hafal. Oke, jadi enaknya di situ. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, bordesnya ini sangat luas sekali ya. Dan selama kereta api berjalan, ini pintu kita meskipun mau pencet-pencet kayak gimana pun nggak akan bisa dibuka. Tuh. Inilah kelebihannya dari kereta eksekutif atau kereta ekonomi stainless steel yang new generation. Ini kalau kereta lagi jalan, pintu nggak akan bisa dibuka. Tuh, ya kan? Jadi udah terkunci. Dan di sini ada 2 buah toilet. Di sini ada toilet khusus pria, ada toilet khusus wanita. Yang pria ditandai dengan warna biru, sedangkan yang wanita ditandai dengan warna pink. Seperti itu teman-teman. Oke, 17.08. Nih, kalau kalian pengen lihat kemacetan kota Surabaya ke arah Sidoarjo, tuh kalian bisa lihat tuh. Jalan protokol atau jalan utama dari Surabaya ke Sidoarjo tuh sebelah kanan juga. Kita juga lewat X halte lagi tuh, sebelah kanan kalian bisa lihat tuh. Macetnya minta ampun kalau jam pulang kerja. Sebelah kiri juga sama. Ya. Kayak naik kereta tuh lebih efisien. Oh ya bentar teman-teman. Karena mumpung kita sekarang lagi joyride kereta api Ranggajati, kita coba live ini ya. Coba kita live live tracking kereta api Ranggajati dari Surabaya Gubeng ke Jember. Buat yang tanya ini aplikasi apa? Aplikasinya 168 Railway. Kalian bisa cek di Google ya teman-teman ya. Stasiun keberangkatan aku tadi berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Kemudian stasiun akhirnya aku stasiun Jember. Mulai berbagi perjalanan. Saya mengerti. Oke. Di sini kita juga sekaligus bisa melihat jadwal nih ya. Kita bisa melihat jadwal dan juga kita bisa melihat kecepatan kereta kita teman-teman. Ini GPS-nya tinggal nunggu cocok aja ya. Nanti akan cocok dengan sendirinya. Ya, masih menyesuaikan ulang GPS-nya. Dan kita akan melintas di stasiun teman-teman sepertinya. Stasiun Waru. Oke, ini kecepatan realnya berjalan di antara 70 sampai 80 km per jam ya. Oke, selanjutnya kita akan melintas di stasiun Waru. Kita cek di sini. Melintas stasiun Waru 17.10. Oke, ini kita lewat stasiun Waru dan bener ya 17.10 tuh. Tuh. Stasiun Waru 17.10. Ya. Tepat keretanya ya. Nah. Kita lihat lagi kecepatannya. Di kisaran 70 sampai 80 km per jam. Oke, selanjutnya kita akan melintas. Di sini juga ada stasiunnya tuh. Selanjutnya kita akan melintas di stasiun Gedangan pada pukul 17:14 teman-teman. Ya. Di sini kita juga bisa melihat kereta ini akan bersilang di mana saja. Nah, kalau kita mau cek keretanya tuh
kalau kita mau cek keretanya dengan cara ini ya, dengan cara live tracking, kita bisa cek di sini teman-teman. Oke, kita login. Kita bisa cek di sini. Ya, nih, Rangga Jati. Oh, di sini kita juga bisa pantau kecepatan. Nah, ini mungkin karena GPS-nya aja ya, teman-teman ya. Mungkin karena GPS-nya jadi kayak gini. Belum bisa terlihat nih. Lokomotifnya juga udah ada yang sensus tadi. Bener ya, CC 206 1364 ya. Di Gedangan kita akan bersilang sepertinya, karena di sini di jadwal kita akan bersilang teman-teman. Stasiun Gedangan ya. Oke lah. Yuk. Nah, ini kita akan bersilang apakah benar ya. Coba kita cek. Kita udah persiapan melintas di Stasiun Gedangan. Apa benar nih? Kita akan bersilang dengan kereta api Betmakola Tanker. Yuk kita lihat, yuk. Oke, ini dia Stasiun Gedangan. Ternyata enggak ya. Ternyata enggak ada kereta. Oh, mungkin kereta Betmakolanya ini telat atau mungkin udah lebih awal ya. Kecepatannya tuh kelihatan kan tuh. Karena kita yang live streaming teman-teman. Live streaming lagi. Live apa sih? Live report ya. Atau live tracking namanya. Oke yuk, yaudah kita kembali ke kursi kita lagi yuk. Kalian tanya nih kita dapat apa aja nih kalau kita naik kereta ekonomi yang new generation yang stainless steel. Untuk seatnya konfigurasinya 2:2 ya, nih di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 2. Kemudian jarak kaki itu lega ya, cukup lega teman-teman ya, tuh jarak kakinya cukup lega nih, bahkan se-HP ini lega banget teman-teman. Tinggiku nih sekitar 178 cm tuh, tapi masih muat ya tuh. Kemudian di atas nggak ada apa-apa sih, ada rak untuk menyimpan bagasi atau tas atau barang-barang bawaan lainnya. Kemudian kita dapat 2 buah stop kontak, terus juga nih ada sandaran tangannya sini. Kemudian ada untuk sandaran kursi atau reclining seatnya ya, tuh. Nih. Ini bisa kita tarik mau direbahkan atau ditegakkan. Seperti itu. Kalau kursinya lumayan empuk ya. Enak, teman-teman. Enak banget nih. Empuk banget kursinya ya. Nah, kalau di eksekutifnya itu aku juga udah pernah review. Di sininya, di sebelah sininya, sandaran tangannya sini, kalau kita buka itu ada meja lipat untuk bisa untuk kerja, untuk makan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, bedanya dengan kereta-kereta yang lama, mild steel, kereta-kereta mild steel yang lama, kita nggak dapat meja kecil di sini. Tapi nggak masalah, karena kita taruh sini juga bisa, taruh barang di sini, taruh air, taruh barang juga bisa. Tuh. Itu aja sih, mantap lah pokoknya. Oke, kita akan menikmati perjalanan sampai ke Jember. Kemungkinan kita tiba di Jember, coba kita cek lagi. Kemungkinan kita akan tiba di Jember kalau kereta ini tepat waktu adalah pukul 20:24 ya, atau sekitar setengah 9 nanti malam gitu. Oke, kita akan masuk di stasiun Sidoarjo sebentar lagi. Yaudahlah, kita nikmati perjalanannya aja yuk.
Perjalanan kereta api Ranggajati sudah tiba di stasiun Sidoarjo. Karena saking enaknya kereta ekonomi New Generation milik KA Ranggajati ini, jadinya selepas berangkat dari stasiun Sidoarjo, aku tuh nggak kerasa kalau tiba-tiba ketiduran. Dan bangun-bangun, itu ternyata udah gelap ya langitnya. Dan ternyata kita udah hampir tiba di stasiun Pasuruan saat aku bangun. Nah, di stasiun Sidoarjo ini kita itu nggak berhenti lama, hanya sekitar 2-3 menitan aja. Jadi aku putusin nggak keluar. Dan di stasiun Sidoarjo ini juga kita bertemu dengan kereta api Arjonegoro atau kereta api lokal komuter yang ada di Daob 8 Surabaya dengan relasi dari Sidoarjo tujuan Bojonegoro. Nah, aku tuh nggak tahu kenapa kok tiba-tiba setelah berangkat dari stasiun Sidoarjo ini rasanya tuh ngantuk banget. Apa mungkin karena kereta ekonominya yang terlalu enak ya? Atau gimana? Nah, di stasiun Sidoarjo atau selepas dari stasiun Sidoarjo, kita bisa melihat sunset di kejauhan. Dan di ujung timur stasiun Sidoarjo ini, atau lebih tepatnya ujung selatan mungkin ya. Nah, ini ada percabangan yang mengarah ke stasiun Tarik hingga stasiun Mojokerto melewati stasiun Tulangan. Ya, karena aku ketiduran jadinya bangun-bangun videonya udah skip ke stasiun Pasuruan. Nah, saat aku tertidur tadi, kita melewati stasiun Tanggul Angin, Porong, dan stasiun Bangil. Nah, bangun-bangun saat mau masuk Pasuruan nih udah gelap banget. Nah, nanti di stasiun Pasuruan kita akan bertemu atau bersilang dengan kereta api Pandalungan, yaitu kereta api dengan rute terjauh nomor 2 di Indonesia dari Jember tujuan akhir stasiun Gambir. Ya, di stasiun Pasuruan kita berhenti untuk bersilang dengan kereta api Pandalungan dari Jember tujuan Jakarta Gambir, teman-teman. Dihela atau ditarik oleh lokomotif CC 206-1362 milik Depo Lokomotif Yogyakarta. Nah, untuk kita di sini berhenti di jalur 1 ya. Berangkatnya berapa sih? Apa? Berangkatnya ntar. Iya, berangkatnya 14. 13. 18 lebih 13. Sekarang jam 18.10. 3 menit lagi kita akan berangkat. Kayaknya ini yang akan berangkat dulu nih ke Pandalungan dulu ya. Atau mungkin kita dulu yang berangkat. Kalau jadwal berapa? Dulu kan Pandalungan dulu kan? Oke. Kayaknya Pandalungan dulu yang bakal berangkat. Mana beli itu? Tuh sinyalnya tapi masih semboyan 7 ya. Oh, itu dia. Untuk sinyal keluar stasiun Pasuruan sudah semboyan 5. Jalur 2 kereta api Pandalungan persiapan berangkat dari stasiun Pasuruan. Stasiunnya di sebelah sini ya. Tuh. Sini aja nggak apa-apa. Nah, sini nggak apa-apa. Sampai anak gitu ambil aja situ, nggak apa-apa. Apa? Aku rekam semua yang 35 tuh. Oke. Kereta api Pandalungan dari Jember tujuan Jakarta Gambir berangkat dari stasiun Pasuruan. Ada kelas priority ya. Tuh.
Di belakang kereta bagasi ada kereta priority-nya. Nah, untuk kereta api Pandalungan sendiri ini kelasnya masih menggunakan kelas eksekutif dengan rangkaian kereta stainless steel yang lama ya. Oke. Ya, kita juga udah berangkat. Ini kayaknya bakal tutup nih pintunya. Otomatis nggak sih ini? Dia otomatis nanti dari pusat. KP-nya belum naik. Iya, KP-nya yang ngoperasin. Nah, ini. Tuh. Tuh, pintunya otomatis tertutup dan lampu ini akan mati nih lagi. Kalau lampu ini udah mati, maka ini tidak akan bisa di ini. Nggak akan bisa di. Nah, tuh udah mati ya. Nggak akan bisa ditekan lagi tuh. Jadi pintunya udah terkunci. Selama kereta ini berjalan nggak akan bisa dibuka pintu ini. Tuh. Oke, kita berangkat dari stasiun Pasuruan. Oke teman-teman, jadi kita baru saja berangkat dari stasiun Pasuruan pukul 18.13 ya. Ini bisa dibilang keretanya cukup tepat waktu. Jadi tadi tuh aku terakhir kali aku lewat stasiun Porong ya kalau nggak salah, itu aku ketiduran teman-teman. Karena mungkin saking capeknya ya, berangkat stasiun Porong tuh aku ketiduran. Bangun-bangun udah mau masuk Pasuruan barusan ya. Oke. Terus stasiun selanjutnya ini adalah stasiun Rejoso, kemudian stasiun Grati, Bayeman dan Probolinggo. Nah di sini tuh Mas Garda sampai nyamperin ke kereta ekonomiku tuh. Oke, kemudian kita selanjutnya akan berhenti di stasiun Probolinggo. Stasiun Probolinggo kita berhenti kurang lebih 6 menit ya. Kurang lebihnya kita berhenti 6 menit di stasiun Probolinggo. Kemudian kita juga berhenti di stasiun Klakah, Tanggul, Bangsal Sari, Rambi Puji. Setelah itu Jember. Udah nggak banyak persilangan lagi ya. Setelah kita bersilang dengan Kak Pandalungan tadi di stasiun Pasuruan, nggak banyak persilangan lagi kita ke sini. Ya, mungkin kita nanti akan bersilang dengan Belambangan Express di stasiun Ranuyoso, cuma kita nggak berhenti tuh. Terus di stasiun stasiun mana lagi? Rambi Puji. Stasiun Rambi Puji kita bersilang dengan kereta api Prabuwangi. Tapi kita berhentinya cuma 4 menit doang. Setelah itu bablas sampai Jember. Oke, kecepatan kita ada di angka 90 km per jam teman-teman. 90 sampai 100 km per jam ya. Sebenarnya untuk lintas jalur dari lintas Pasuruan sampai Probolinggo itu bisa dioperasikan dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Namun karena kereta api Ranggajati ini kalau mengacu pada grafik perjalanan kereta api atau GPK tahun 2024, kereta api Ranggajati ini kecepatan operasionalnya itu hanya diizinkan sampai 100 km per jam. Maka di sini kemungkinan kita nggak akan berjalan lebih dari 100 km per jam teman-teman, seperti itu. Oke, untuk lokasi Oke, dua orang ini sepertinya ini ya teman-teman ya, lagi udah mau cabut dulu nih berdua. Ya, mohon maaf, belum bisa sampai Jember. Kenapa nggak sampai Jember? Kang Adi, kenapa nggak sampai Jember, Kang? Tiketnya 400 bro. Kalau sampai sini kan 320 lumayan. Oh gitu ya, oh Aku gitu. sensor, nah. Siapa
Sama. Oke. Hati-hati. Thank you Kang Adi, Mas Garda. Siap. Siap, makasih. Jadi dua orang tuh barusan ribut di sini. Turun di stasiun Probolinggo. Terus dia berdua mau naik kereta api Belambangan Express, balik ke arah Surabaya, nginepnya di Surabaya. Kocak. Ya begitulah. Yang satu Sultan, yang satu lagi sepuh Master Daop 5. Set. Mantap. Jadi kita sekarang sendirian ya ke Jembernya ya. Tidak apa-apa. Oke, tar lagi kita akan tiba di stasiun Probolinggo, teman-teman. Mungkin setelah stasiun Probolinggo nanti kita akan coba review toiletnya ya. Toiletnya kayaknya nih cakep nih. Coba kita review toiletnya ntar setelah berangkat dari Probolinggo. Probolinggo Station. Kita cek lagi aplikasi. Sekarang pukul 18.37 dan kita akan tiba di Probolinggo itu 18.45. Kayaknya bakal awal sih ini. Bakal lebih cepat ya kita tiba di Probolinggonya. Lebih cepat dari jadwal aslinya. Oke lah, nggak apa-apa. Nah teman-teman, ini dia sambungan dari antar kereta yang ada di kereta api Ranggajati ini. Bentar. Sudah menggunakan tipe sambungan jenis akordeon ya. Tuh, jadi bisa dibilang ini lebih senyap dibandingkan menggunakan sambungan karet yang biasa ya. Dan di bawahnya juga lebih safety. Dan kita nggak bisa ngelihat keluar ya. Keluar di area dari sambungan ini. Jadi di sini, nah, ini sini senyap, bisa dibilang senyap juga. Kedap udara juga ya. Tuh, sambungannya kayak gitu. Ini sambungan akordeon yang biasa digunakan oleh KRL. Mantap. Jadi kalau mau bongkar pasang kereta ribet sama sambungannya ini ya. Ini pintunya otomatis, mantap. Keren. Kita akan tiba di stasiun Probolinggo. Kita akan turun sejenak di stasiun Probolinggo ya. Normalnya masuk Probolinggo 18.45, tapi ini kita 18.40 ini sudah merapat di sinyal masuk stasiun Probolinggo. Jadi bisa dibilang ini kita sangat awal ya. Awal sekali. Oke teman-teman, ini dia, kita sudah tiba dan berada di stasiun Probolinggo. Kurang lebih awal 3 menit dari jadwal normal. Jadwal normalnya adalah 18.45, kita masuknya 18.42 sudah masuk stasiun Probolinggo. Jadi lebih awal 3 menit ya. Tuh. Tampilan luar kereta api Ranggajati dengan rangkaian terbaru. Mantap. Kita kurang lebih berhenti di sini selama 6 menit ya mungkin ya. Oke teman-teman, jadi kita udah berangkat dari stasiun Probolinggo dan ya berhentinya kurang lebih sekitar 6-7 menit ya. Probolinggo 18.51, 18.52. Ada keterlambatan kurang lebih 1 menit, tapi itu nggak jadi masalah ya. Oke, sepertinya kita akan coba review toiletnya terlebih dahulu. Dan setelah itu kita akan coba ke kereta makan untuk jajan ya teman-teman ya. Oke. Ini tutup aja lah. Kita tutup. Ya, lampunya udah mati. Udah terkunci berarti ya. Oke teman-teman, kita akan coba review toiletnya. Langsung aja kita masuk. Di sini kita nggak dapat jendela ya, nggak dapat jendela keluar. Jadi kayak kita akan coba tutup dulu. Nah, kita kunci gini aja. Udah terkunci? Iya, sudah terkunci. Seperti itu, simple. Oke, di sini ada cermin. Cerminnya ada 3. Mungkin ini bisa dibuka ya, kayak semacam ada semacam kompartemennya gitu. Ya betul.
Jadi kita nggak dapet jendela teman-teman, nggak ada jendela untuk keluar ya. Dan di sini ada wastafel kecil, kemudian di sini ada untuk keran yang untuk membasuh kaki di sini ya. Nanti kakinya kita letak di sini, terus kerannya kita putar. Biar ini airnya kencang. Ini kalau kita putar, tuh kencang juga. Ada klosetnya, menggunakan kloset duduk, pengharum. Sini kita bisa untuk berpegangan. Gantungan juga ada. Sini untuk menggantungkan pakaian. Exhaust-nya juga ada ya. Dah itu aja sih. Kalau bisa dibilang toiletnya nggak sempit-sempit banget ya. Masih cukup lega kok. Ini semacam lavatory yang ada di pesawat mungkin ya. Coba kita cek semprotannya, showernya. Kenceng juga ya. Mantep lah toiletnya. Aku rasa toilet yang untuk wanitanya juga sama, kurang lebih sama kayak gini ya. Mantep. Oke teman-teman, jadi kali ini kita ada di kereta makan. Sebentar, tisunya aku taruh sini aja. Di kali ini kita ada di kereta makan, di kereta api Ranggajati ya. Tuh. Ini kereta makannya, modern banget. Kereta makannya modern banget ya. Dan aku di sini beli beberapa cemilan ya. Ini ada di sini ada cemilan, ada snack. Kemudian ini seperti biasa, aku lama nggak ngetrip naik kereta, jadi aku kangen banget sama ini hot coklat alias coklat panas, mantep. Dan juga air mineral. Oke, ini aja. Jadi kita akan menikmati cemilan-cemilan ini di kereta makannya secara langsung. Ini apa nih bacaannya nih? Makan boleh puas, jangan lupa bergantian ya. Jangan baper sama meja makan, ini bukan mantan yang harus diperjuangkan. Mantep juga kata-katanya. Tapi ini sayangnya kacanya gelap ya. Kita nggak bisa intip keluar. Udah serasa di bar atau di cafe gitu ya. Mantep. Coba kita cek coklatnya. Aku udah lama banget nggak minum coklat panasnya ya dari kereta makan teman-teman. Nah udah lama sekali nggak bikin video trip naik kereta ya. Mantep. Citato, terus ini ada aqua. Mantep lah pokoknya. Oke, kita akan nikmati dulu ini. Baru setelah itu nanti kita mungkin aku mau istirahat dan langsung ke kita skip ke stasiun Jember karena ini udah malam juga, kita nggak bisa lihat apa-apa teman-teman ya. Gitu. Ya udahlah. Kita nikmatin ini dulu. Mantap. Sip. Oke teman-teman, kita tiba di stasiun Kelakah alias stasiun Lumajang nih ya. Nah, ambil minum coklat, mantap. Oke teman-teman, jadi
Tadi aku sempat istirahat sih setelah berangkat dari stasiun Kelaka, sempat tidur. Jadi kita tadi udah lewat di stasiun Randu Agung, Jatiroto, Tanggul, udah beres. Kemudian baru aja kita lewat stasiun Bangsal Sari ini lewatnya tadi pukul 20.07 ya. Di sini jadwal normalnya tuh 20.03. Berarti kita terlambat sekitar 4 menit. Nah, di stasiun Rambi Puji kita akan berhenti selama 4 menit, 20.10 sampai 20.14. Nah, di stasiun Rambi Puji ini normalnya kita akan bersilang dengan kereta api Probowangi, teman-teman. Nanti kita coba lihat ya. Terus dari stasiun Rambi Puji 2 stasiun lagi, Mangli, Jember ya. Kita akan mengakhiri perjalanan. Untuk kecepatan di sini berkisar 90 sampai 100 km per jam ya. Kecepatan maksimum yang diizinkan itu 100 km per jam, teman-teman. Tuh. Ini aku tidur enak banget barusan. Wah. Karena jujur aja sejak kejadian tadi pagi itu aku langsung gimana ya? Karena aku emang bener-bener berangkat dari pagi tadi dan niatnya aku nggak sampai malam gini, teman-teman. Ini malah sampai jam 8. Udah 24 jam kok 24 jam, udah 12 jam lebih aku. Nih jadi bener-bener lumayan kecapean juga sih rasanya. Ya udahlah. Dikit lagi kita sampai Jember ya. Oke, kita tiba di stasiun Rambi Puji, teman-teman. Dan di stasiun Rambi Puji ini kita bersilang dengan kereta api Probowangi dari Ketapang tujuan stasiun Surabaya Gubeng. Oke, kita bersilang dengan KA Probowangi. KA Probowangi sudah menunggu ya. Wah, gue capek banget. Jadi ntar lagi kita dua peta lagi, yaitu Rambi Puji Mangli dan Mangli berakhir di Jember. Oke lah. Kereta api Probowangi diberangkatkan terlebih dahulu. Oke, berangkatnya barengan ya. Ya, berangkatnya barengan ternyata, teman-teman. Setelah kurang lebih 3 jam 30 menit perjalanan, kita akhirnya tiba dan mengakhiri perjalanan di stasiun Jember. Nah, kesan dan pesan selama aku naik rangkaian terbaru kereta api Ranggajati ini, yang pertama adalah, oke, rangkaiannya cukup nyaman dan semua fasilitasnya itu oke banget lah, ala-ala kereta-kereta modern zaman sekarang. Harapan besarku adalah kereta api Ranggajati mampu bertahan lama menggunakan rangkaian terbaru ini. Dan juga di Daob 9 Jember makin banyak lagi kereta-kereta yang diganti rangkaiannya menjadi kereta New Generation Stainless Steel.
Ya mungkin itu saja untuk video trip kali ini. Tripnya nggak panjang-panjang, hanya dari Surabaya ke Jember, tapi sangat berkesan sekali buat aku. Mulai dari drama yang terjadi tadi pagi, menikmati perjalanan di kereta api Ranggajati New Generation, kemudian juga tadi kita bertemu dengan dua YouTuber yang cukup terkenal sekali, yaitu Mas Garda dan Kang Adi. Ya, mungkin kita berakhir di sini dan nantikan trip-trip selanjutnya dari aku. Terima kasih buat yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan trip seperti ini, jangan lupa like dan subscribe, dan see you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.